Halo semua, kembali lagi dengan saya Abdul. Masih dengan channel yang sama ya, berbagi cerita. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Oke, cerita kali ini datang dari teman saya yang mengalami sendiri nih. Dia itu masuk ke sebuah desa, dan desanya itu desa gaib. Untuk kelanjutan ceritanya, mari kita dengarkan sama-sama. Oke, kali ini saya sudah bersama dengan narasumber. Namanya siapa, Mas? Perkenalkan, nama saya Muhli Maulana dari Tegal. Itu emang Mas bener pernah menginap di desa gaib lah gitu? Benar sekali, benar. Itu kejadian waktu dan kronologinya itu gimana sih, Mas? Kejadian itu saya pulang tuh. Asalnya tuh kan Jogja. Ya, Jogja ada Jamnas. Saya mau pulang tuh. pulangnya itu tujuannya kemana ini? Ke Tegal. Ke Tegal. Tegal. Saya tuh berangkat pulang tuh jam 6:30 habis maghrib. Dari Jogja Dari itu Jogja. 6:30. 6:30 langsung cus berangkat ke Tegal. Ya, terus Saya tuh berangkat hasil rombongan tuh 30 orang, Mas. Saya ditinggal. berarti Mas ini ditinggal sendirian nih. Iya. Dari sana. Pulang Pulang sendirian gitu, Mas? Iya. Pulang langsung nggak istirahat tuh, Mas. Karena pengen cepet-cepet sampai rumah tuh karena ditinggal sih. Nah, udah. Saya tuh capeknya tuh pas udah nggak kuat tuh, Mas. Rasanya tuh di alas roban. Berarti udah saking Capeknya. capeknya lah gitu ya. Benar. Istirahat di alas roban. Itu istirahatnya itu di apa, di pinggir jalan apa di pemukiman warga? Ya, saya tuh pulang dia di daerah alas roban tuh saya nyari tempat, Mas. Karena nggak kuat banget, pengen cepet-cepet tidur. Saya ada tuh posko kayak perumahan lah satu. Ya, ibarat kata kayak dibayangkan ini kayak sebuah gubuk lah di Iya. pinggir jalan gitu ya. Saya langsung tuh ada gubah, saya tidur tuh karena udah capek kan. Ya, Saya tuh ingat ada orang tuh setengah jaman nawarin suruh, Mas mau nggak Mas tidur tuh di tempat saya. Karena saya udah capek bener kan, Mas. Saya ya udahlah pengen positif lah ya. Pikir Positif. negatif udah nggak ada, Iya. emang udah capek Iya. gitu kan. Ya pikirnya positif aja tuh. Motornya bawa, saya bawa Jani, Mas. Masuk ke rumahnya. Masuk ke rumah dia, Iya. tidur di sana lah ya. Kan udah capek, otomatis kan tidur di sana Iya. pasti kan. Saya udah nggak sadar sekali, pokoknya saya pengen cepet tidur lah, mata udah berat. Lah pas di sana itu Mas ngerasa ada yang janggal apa gimana itu? Jalannya tuh kayak gini, Mas. Saya tuh di situ tuh rasanya 3 hari. Kerasnya 3 hari. 3 hari. Lah pas saya pulang sampai rumah tuh, kata teman saya, katanya cuma 1 hari. Padahal saya di tempat situ tuh 3 hari. Lah selama Mas di situ itu apa yang dirasain itu apa? Ya rasanya kayak kita kayak gini loh. Maksudnya tuh ya seperti pada umumnya lah, orang-orang pada umumnya. Ya ada ya petani, ada kayak gini, Mas. Berarti kan Mas tadi kan itu numpang tidur di tempatnya Ya. yang nolongin nih. Nah pas bangun-bangun itu nggak ada kejadian janggal atau apa gitu? Jalan tuh kayak gini, Mas. Di situ tuh makannya tuh masih jagung. Tapi bangun tidur langsung disuguhin, ini Mas makan dulu. Iya. Gitu kan. Biasa lah orang-orang desa gitu. Iya. Nawarin makan. Nah, saya heran tuh orang itu tatoan semua, Mas. Dari sampai leher tuh sampai bawah, tato semua. Makanya saya pikir, nih orang baik apa enggak? Baru pas sadar itu ada kepikiran, ini orang baik enggak sih, orang penampilannya kan gitulah ya. Iya. Makanya saya curiga ini orang kayak orang biasa kan, biasanya kalau orang tato tuh terlihat jeleknya tuh, Mas. Iya. Nah saya pikir ya udahlah, dia orang modus, saya paling dia orang benar, ya kan. Nah saya juga, dia punya anaknya dia nangis karena saya nggak enak tuh sama anaknya. Saya kasih duit,
dia mau sekolah. Itu hari pertama Mas Masih di situ. pertama di situ. Nah, di situ satu sehari itu paling di kelilingan rumah kayak gini, Mas. Kasih makan. Pas hari keduanya tuh di situ tuh saya diajak main. Dimainnya tuh di pasar, di permainan air panas, di sana ada wisata. Nah, saya heran itu di situ tuh orangnya pada diem, nggak kayak kita loh saling menyapa kan. Iya kan, Dia cuma kalau pada diem. pasar ibarat kata pasar biasa kan ramai gitu, ada tawar menawar. Iya. Di situ gimana? Ya reaksinya tuh orangnya tuh cuma kayak gini apa, ke bawah itu loh, mukanya ke Oh. bawah, nggak natap kayak gitu. Tapi heran saya tuh pasar itu biasa kan, kalau pasar kan ramai tuh Mas, ada ya tawar Ya, menawar. ada Dia tuh tawar. sepi. Gue biasa beli paling gue kayak gini dah keluar. Ya kayak gitu. Gak ada yang ngomong apa sekali patah pun di situ. Nggak ada. Nah, saya udah. Ya itu udah pas itu aja udah merasakan kejanggalan ya, kejanggalan Iya. pertama itu kan. Hmm. Baru oh ini kok beda, nggak kayak pasar-pasar pada umumnya. Iya. Lah, terus habis itu ada kejadian apa lagi? Saya tuh pergi deh, habis itu saya pulang loh. Tapi pulangnya tuh ke tempat wisata. Saya kenalin, yo Mas, kenalin tuh tempat wisata. Di sini ada tuh pemain dan air panas. Lah saya kan ngomong, orang di Tegal aja ada, Mas. Di Tegal ada tuh di Kuci, malah terkenal tuh. Saya tuh main di sono. Tapi juga orangnya kayak gitu Mas, pada diem, gak ada saling menyapa. Ya kok orang kayak gini? Nah, tuh hari kedua, hari ketiganya tuh Mas. Iya. Hari kedua itu saya heran kayak gini Mas. Orang tuh beda. Pas saya hari satu kedua tuh pakainya sama kayak kita tuh. Baju biasa lah begini ya. Iya normal. Ada yang pakai tapi cuma pada diem. Paling beda kayak gini. Mukanya tuh ke bawah semua. Nunduk semua Iya. gimana ya. Nah, hari kedua ini gue heran. Lah kok orang saya sapa. Nah, namanya juga orang Jawa kan kadang saling menyapa lah ya. Enak Iya, kayak iya. gitu. Heran saya. Lah kok sekarang bajunya beda-beda. Kayak orang-orang dulu loh Mas, pakai Oh, berarti kayak kembali. ada yang pakai kebaya, Iya. ada yang pakai baju, ya ibaratnya laki-lakinya yang pakai baju ini Jawa Iya, lah, khas Jawa lah. Ya, bener. Bener begitu. Bener. Saya, kok orang kayak gini? Nah, masih ya, orang ngomong kayak gini Mas. Kok kamu di sini 3 hari nurut sama saya? Kenapa? Saya kan orang, saya juga pengen pulang kan, pengen cepet-cepet pulang. Orang yang udah 3 hari kan. Ya nggak enak lah. Iya, gitu. takutnya juga orang tua nyariin Mas. Iya benar. Lihat saya ngomong, ada cerita lah. Saya dulu itu orangnya nakal. Saya dari pulang penjara tuh baru kemarin 2 bulan. Ya kok emang salah apa Mas sampai aku nyampe masuk penjara dia? Tapi cerita tuh katanya dia seorang pembunuh. Saya lebih shock loh. Dah, dia ngomong. Tapi sampean jangan takut Mas. Saya udah tobat. Nah, dari saya orang yang kita pengen tobat. Nah, terus setelah cerita dia ngomong masalah terus kayak gini, saya kan ngomong, Pak, apa Mas lah, saya lupa. Dia ngomong, saya ngomong, loh kok di sini kamu kayak gini terus sih Mas? Kayak orang kan biasa kalau disapa kan pasti nyapa balik Apa kan. balik lah ya. Dia enggak. Dia cerita emang orang sini tuh kayak gitu. Dia terlihatnya kayak gitu, badan nunduk, tapi dia tahu. Berarti emang dari awal itu kejanggalannya itu doang sih ya, perbedaannya sih ya. Habis dari situ kan Mas pulang apa masih 3 hari apa berkelanjutan? Nah, saya 3 hari situ saya kasih alamat, saya minta, Mas, saya mau pulang. Nah, kesini lagi enggak? Sini, tapi pakai bahasa sana Mas. Iya bahasa daerah lah. Bahasa daerah. Saya kasih alamat, saya minta alamat sini. Saya tuh pas di desa itu nyampe ke permukimannya rada rame tuh Pantura. Itu perjalanan dari 2 jam Mas. Dari tempat sini tadi yang Alas Roben itu Iya. ke Pantura 2 jam. 2 jam. Itu 2 jam. Saya minta pulang karena saya
takut orang tua nyariin kan udah Iya, udah 3 hari hari. juga kan pasti khawatir lah ya. Saya pulang, saya minta alamat dari sini, terus saya pulang, saya diantar pulang tuh, terus sono temu terminal. Saya kira tuh terminal Batang. Iya. Orang Soroban yang paling deket sama Iya, Batang. sama Batang. Di situ saya juga nggak punya ongkos, HP saya digadein, tapi dia nggak mau. Gak usah gadein mas, saya dikasih duit, tapi dia nyari duit itu kayak malak mas, cuma pada diem. Nanti di situ itu orangnya itu nggak ada yang Kayak istilah gini, katanya nyapa siapa, nggak ada yang berani sama orang inilah ya, iya. yang nolongin mas itu kan ya. Iya, saya kira ini orang apa udah terkenal di mana-mana karena banyak tato, apa dari dulu namanya udah tercoreng Anak kriminal tersebut iya. gitu kan. Saya dikasih duit tuh mas, saya kalau digadai HP nggak mau, saya dipulangin tuh kasih tuh 100. Katanya dia ngomong, ini cukup nggak harus mama pulang balik Tegal? Bisa cukup. Saya ke alamat, dia terpulang. Tuh ya saya heran tuh kayak gini mas. Tuh namanya tuh kalau nggak salah tuh Mas Herman. Orangnya Ya dia orangnya tuh botak, tapi banyak tato sih. Leher sampai sini kaki. Ya saya heran itu kayak gini mas. Saya kejadian tuh 2016. ya. 16 saya 2020 tuh saya diimpinin. Oh, orang itu masuk ke mimpinya mas. Iya. Dia ngomong kayak gini. Mas, katanya mau main. Nah, serta awal kan saya ditinggal rombongan tuh. Iya. Nah, saya minta diajak 3 orang buat nemenin saya ke yang tempat tersebut. Ya saya heran tuh sama alamat itu. Saya tanya sama orang di situ, kok katanya nggak ada mas. Mas saya heran. Alamat desanya itu. Iya. Kalau alamatnya mungkin kalau di rumah ada tuh, cuma saya lupa naruhnya di mana. Oh, Mm-mm. kalau ada mah bisa buat bukti Iya. saya bahwa ini tuh real. Iya, makanya saya bingung. Saya tanya tuh orang keempat. Nih, saya kan tanya sama orang yang berdagang. Bu, saya mau tanya. Saya tanya tuh pas keluarnya itu mas, terminal. Keluar dari terminal. Iya, saya tuh di feeling saya tuh terminal Batang. Saya tanya sama orang itu, katanya di atasnya nggak ada desa mas. Saya tanya, Bu, saya mau tanya alamat ini, siapa alamatnya, cuma saya rada lupa mas. Cuma yang Ya saya maunya tahu di tuh, teras ini gitu. iya. Saya tanya, nggak ada yang tahu. Di sana ada wisatanya bu, gini ada pasarnya juga nggak ada. Saya nggak percaya kan, karena saya pengen temu sama orangnya. Saya Tanya lagi tanya lah. lagi, sampai ke 4 orang tuh nggak ada semua mas. Makanya saya heran. Kata teman saya tuh saya ngaco. Wah kamu ngaco nih. Katanya di sana ada desa dari jauh-jauh ke Tegal sampai Batang. Ya karena saya pernah ibaratnya pengen balas budi kan, pengen main. Jadi ibaratnya kan emang dulu disuruh main lagi gitu kan. Pernah nolongin juga kan, menyambung silaturahmi lah ibarat Iya. kata lah. Dia juga orangnya bagus kan, saya Iya. mau bagus lagi kan sama dia. Karena saya pengen balas budi lah. Ya saya heran tuh sono orang tuh nggak ada yang kenal. Tapi saya pas di terminal itu kan pas ada tuh dalam kecil. Orangnya juga katanya kayak gini mas. Yang toko itu di sana emang ada jalan mas, tapi jalan situ tuh jalannya rusak semua. Nggak kayak jalan kayak gini halus. Sono parah. Saya karena pengen penasaran kan, saya jalan sama emang nggak ada desa mas. Ya terminal itu ada nggak? Terminal itu saya pas patokannya tuh ada tuh di Batang. Tapi bener itu terminal di Batang. Bener, pas masuk alas Robon persis tuh. Cuman kalau desanya itu nggak ada. Nggak ada, makanya saya sampai sekarang tuh masih bingung. Lah kok saya masuknya tuh di apa itu loh. Saya heran tuh orangnya tuh cuma diem, coba kepala badan nunduk, disapa nggak ada. Tapi ya saya masih ingat tuh orangnya tuh terakhir ngomong kapan mau main sini. Saya kemarin arah ke Semarang mas, 2021 saya lewat situ lagi, itu emang nggak ada yang Masih nyari juga. Masih sampai- nyari juga. sampai sekarang, Sampai tapi sekarang. nggak ketemu. Gitu. nggak ketemu, makanya saya tuh desa apa gitu loh, apa cara gaib apa, tapi orang situ katanya tuh
banyak mas orang situ banyak kesesat. Oh, emang ya emang Alas Robin itu terkenal lah, semua orang sudah tahu kan kisahnya di situ kan. Sampai kalau nggak salah itu pernah baca berita itu ada sebuah bis Ya. yang masuk ke dalam itu, padahal nggak ada jalannya gitu kan. Ini saya masih berhidup lah, masih Ya, bisa ibarat kata sebulan kan lah ya. masnya ini beruntung lah masih bisa keluar dari Iya. desa tersebut kan. Makanya pengalaman saya tuh pas touring Jamnas tuh yang paling terkesal tuh di daerah ini mas. Ya Alas Robin. Alas Robin. Makanya oh berarti semua jalan tuh semua tempat tuh ada makhluk kayak gini ya kita. Mungkin saya terburu-buru berjalan apa mungkin saya kurang baca doa. Iya. Mungkin saya kayak gitu mas. Makanya udahlah. Makanya saya mau jalan apa kayak gini nggak harus berdoa. Udah ini mas, berarti kisahnya Ya kisahnya kayak gitu yang saya alamin tuh di Alas Robin kayak gini. pernah tersesat di Pernah sebuah tersesat. hutan. Oke guys, cerita kali ini cukup sekian. Jadi intinya gini, makhluk tersebut itu ada dan kita kalau perjalanannya kalau bisa berdoalah biar dilindungi di jalan. Oke, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye.